Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia dari Melayu Riau ke bahasa persatuan. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan menarik, berakar dari bahasa Melayu Riau yang telah mengalami proses nasionalisasi dan perkembangan signifikan. Perjalanan bahasa ini mencerminkan semangat persatuan dan identitas nasional Indonesia. Dalam video ini, kita akan menjelajahi asal-usul, tokoh-tokoh penting, dan perkembangan bahasa Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Pemahaman tentang sejarah ini penting bagi generasi muda untuk menghargai warisan budaya dan peran bahasa dan dalam pembentukan identitas nasional. Asal-usul bahasa Indonesia dari Melayu ke bahasa persatuan. Pertama, penggunaan bahasa Melayu di Nusantara. Bahasa Melayu telah digunakan secara luas sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Bukti penggunaannya ditemukan dalam berbagai prasasti kuno di berbagai daerah Indonesia. Nomor 2, proses nasionalisasi bahasa. Pada awal abad ke-20 terjadi proses nasionalisasi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Proses ini lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada linguistik. Nomor 3, pengakuan sebagai bahasa persatuan. Pada Kongres Pemuda II tahun 1928, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda, menandai titik penting dalam sejarah bahasa nasional. Raja Ali Haji, tokoh penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Latar belakangnya, Raja Ali Haji merupakan putri Raja Selangor, tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan pengetahuan agama, bahasa, dan sastra. Pendidikan yang ia terima sejak kecil membekalinya dengan pemahaman mendalam tentang budaya Melayu. Karya-karya penting beliau, ia menulis sekitar 15 buku mencakup berbagai bidang. Karyanya yang paling signifikan dalam bidang linguistik adalah Bustam Al-Khatibin, sebuah tata bahasa Melayu, dan kitab pengetahuan bahasa. Kamus monolingual Melayu pertama yang dicetak. Kontribusi beliau, Raja Ali Haji berperan penting dalam standarisasi tata bahasa Melayu dan pengembangan kosakata. Karyanya menjadi fondasi penting bagi perkembangan bahasa Indonesia modern. Pelestarian bahasa Melayu dan pengaruh asing. Pertama, pentingnya pelestarian bahasa. Raja Ali Haji menekankan bahwa bahasa adalah cerminan karakter dan identitas bangsa. Ia berpendapat bahwa bahasa harus dilestarikan dan dilindungi dari pengaruh asing yang berlebihan. Pengaruh Belanda. Meskipun ada kekhawatiran terhadap pengaruh asing, kolaborasi antara Raja Ali Haji dan penulis Belanda, Herman van der Weyl, berlangsung selama 15 tahun. Dalam penyusunan kamus bahasa Melayu, menunjukkan adanya pertukaran pengetahuan lintas budaya. Yang ketiga, bahasa sebagai alat pemersatu. Bahasa Melayu dianggap lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa daerah lainnya karena tidak memiliki sistem tingkatan berdasarkan kesopanan, menjadikannya pilihan ideal sebagai bahasa persatuan. Kongres Pemuda dan Pemilihan Bahasa Nasional. Yang pertama, usulan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu dalam Tripadu Pemuda, menekankan pentingnya bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, perdebatan di Kongres. Terjadi perdebatan sengit di antara peserta Kongres mengenai nama dan identitas bahasa yang seharusnya mewakili bangsa Indonesia. Beberapa mendukung bahasa Melayu, sementara yang lain mengusulkan alternatif. Yang ketiga, kesepakatan akhir. Akhirnya, dicapai kesepakatan untuk mengubah nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Sumpah Pemuda. Asal-usul nama Indonesia. Secara etimologi, nama Indonesia berasal dari kata Yunani, yaitu Indos, yang artinya India, dan Mesos yang artinya pulau, yang berarti
Istilah ini pertama kali digunakan oleh peneliti asing untuk merujuk pada Kepulauan Nusantara. Penggunaan awal istilah Indonesian muncul dalam tulisan Adolf Bastian, seorang etnolog Jerman, pada abad ke-19. Penggunaan ini menandai awal pengakuan internasional terhadap identitas kepulauan ini sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, adopsi resmi. Nama Indonesia secara resmi diadopsi setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, menandai lahirnya identitas nasional baru yang berdaulat. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari Van Ophuijsen hingga Suwandi. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Karakteristik utama yang dimiliki yaitu penyederhanaan variasi bahasa Melayu, yaitu penggunaan huruf OE untuk huruf U. Selanjutnya, pada ejaan Suwandi pada tahun 1947, karakteristik utamanya yaitu penggantian OE menjadi U, penulisan prefiks bersambung. Selanjutnya, pada ejaan EYD tahun 1972, standaritas lebih lanjut penyesuaian dengan fonetik Indonesia. Ejaan Ophuijsen, fondasi awal standarisasi. Tujuan: ejaan Van Ophuijsen dirancang untuk menyederhanakan variasi bahasa Melayu di Kepulauan Indonesia, menciptakan standar penulisan yang konsisten. Karakteristik: menggunakan huruf OE untuk bunyi U, yaitu salah satunya. Sistem ini juga memperkenalkan penggunaan tanda diakritik untuk menandai bunyi-bunyi khusus. Pengaruh: ejaan ini mencerminkan pengaruh ejaan Belanda dan Arab, menunjukkan kompleksitas sejarah linguistik Indonesia pada masa kolonial. Warisan: meskipun tidak lagi digunakan, ejaan Van Ophuijsen meletakkan dasar penting bagi perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia selanjutnya. Ejaan yang disempurnakan atau EYD, modernisasi bahasa Indonesia. Perkenalan EYD. EYD diperkenalkan pada 16 Agustus 1972, menandai era baru dalam standarisasi bahasa Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memodernisasi sistem ejaan. Perubahan utamanya, EYD menghapus penggunaan huruf-huruf seperti TJ, DJ, dan J yang digantikan dengan C, J, dan Y. Sistem ini juga memperkenalkan aturan baru tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Dampaknya, penerapan EYD mempermudah pembelajaran bahasa Indonesia dan meningkatkan konsistensi dalam penulisan baik dalam konteks akademik maupun sehari-hari.